Hai, bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energinya semua yang nonton belum tentu resonate untuk Anda. Ya, silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya kalian memahami ceritanya. Ya, kalau ceritanya tidak sesuai dengan yang kalian alami, mungkin memang bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, seperti itu, oke. Kita mau lihat dulu kisah kalian, permasalahan kalian itu tentang apa, ya. Kalau memang bukan jangan dipaksakan, mending kalian nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian, oke. Kita lihat dulu kisahnya ya teman-teman ya. Apakah kisah percintaan atau apa? Asmara atau masalah rumah tangga berkaitan dengan seseorang atau masalah dengan diri kita sendiri. Oke, kita lihat. Oke. Oh, masalah hidup ya. Di sini saya melihat kenapa kondisinya seperti ini. Kondisi ini adalah kondisi kurang beruntung ya teman-teman ya. Kurang beruntung, kemudian ya seperti inilah baju compang-camping, ya walaupun kalian bajunya nggak compang-camping juga gitu ya. Tapi kondisi yang menunjukkan bahwa kurang beruntung, kemudian tidak layak gitu ya. Seperti itu. Coba. Saya langsung 6 atau 7 gitu ya, supaya terpenjara dalam satu keadaan yang kurang menguntungkan. Oke. Saya tidak ambil begini ya teman-teman ya, untuk terutama yang baru saja gabung mungkin, kenapa kelamaan shuffle-nya, enggak, saya memang enggak ngambil begini enggak ya, saya tunggu yang jatuh atau terbuka sendiri. Judulnya apa kali ini Bunda? Judulnya itu nggak pernah ada judulnya, saya lebih kepada melihat dulu, oh nggak masuk ya teman-teman, ini 3, saya cuma ambil 1 atau maksimal 2. Saya nggak ngambil judul apapun. Saya melihat dulu ceritanya apa, baru saya kasih judul. Karena apa? Saya takut kalau saya tentukan judul malah nanti kebawa judul ya. Jadi kayak dongeng cerita dibuat-buat. Ya, jadi kalau gini kan natural. Dan saya meyakini bahwa dengan begitu apapun petunjuk semesta bisa saya sampaikan. Baik, buruk, ya. Enak, gak enak, asik, gak asik ceritanya. Ya memang itu petunjuknya untuk cerita itu, ya itu yang saya bahas. Jadi nggak ngarang sendiri, ya. Oke. Gini, beberapa memang kisah cinta. Beberapa, ya nggak semuanya. Kalau dilihat banyak ya di sini itu harus berpisah atau harus ada gini, ada kayak mau menikah atau mau jadian lah, tapi nggak jadi, ada beberapa. Beberapa sudah nggak betah dengan satu hubungan ya, inginnya putus tapi masih ada gengsi. Nah, kemudian ada juga cerita masalah asmara. Padahal asmara ini sudah mulai nggak menyenangkan, sudah nggak nikmat lagi, sudah nggak asik lagi, sampai keadaannya kayak gini. Tapi saya melihat yang berhubungan dengan kalian ini terkait dengan hubungan asmara, itu tidak kooperatif. Banyak yang menggantung dan gengsian dan tidak terbuka. Itu yang saya lihat. Coba saya lihat bottom of the deck. Oke. Banyak kisah menyangkut dengan
sikap seseorang yang kekanak-kanakan. Atau di sini saya juga melihat hanya bertahan dalam satu hubungan karena anak. Padahal di sini sudah nggak betah, dan di sini ada courthouse. Courthouse itu ruang sidang, ruang kayak gitu-gitu. Jadi courthouse itu ruang yang untuk mengadili gitu, pengadilan juga bisa ya. Tapi di sini saya artikan bahwa kalau saya mengambil satu keputusan untuk memutuskan hubungan, gimana anak, itu banyak yang di sini, sehingga harus mau nggak mau harus terpenjara dalam satu keadaan yang nggak nyaman. Itu yang banyak di sini. Gitu teman-teman kisahnya. Apakah ini kisah kalian atau bukan? Kalau bukan, jangan ya. Sekali lagi ini adalah general. Jadi pembacaannya sangat umum, sangat luas. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kalian sendiri, silahkan daftar dulu ke Tia, ya, admin saya. Caranya ketiknya ya lewat WhatsApp ya. Ketiknya cuman daftar tarot, jangan ketik yang lain, ya. Nomornya ada di bawahnya video ini. Nanti akan dikirimkan peraturannya, silahkan diikuti ya. Kalau setuju dan bersedia mengikuti baru ikut. Kalau nggak bersedia nggak usah, ya. Seperti itu. Oke, ini kisahnya, coba saya melihatnya. Untuk kalau kisahnya kayak gini, kita lihat dulu ya energi kalian yang mana ya. Energi kalian yang posisi yang mana. Sini energi untuk seseorang yang merasa terkungkung, sudah gimana ya, terkungkung dengan hubungan asmara yang sebenarnya sudah nggak mengenakkan, atau bertahan di satu keadaan yang sebenarnya sudah nggak nyaman lagi, mungkin hanya karena anak, atau kalau yang dalam hubungan asmara belum rumah tangga mungkin sudah nggak nyaman tapi nggak bisa melupakan atau apapun yang sebelah sini ya. Kemudian di sini adalah seseorang yang berkaitan dengan kalian, terkait dengan permasalahan ini ya. Karena ini general bisa terbolak-balik ya. Kalian yang di sini, dia yang di sini, kalian yang di sini, dia yang di sini. Tapi kalau nggak ada keduanya di sini, energi yang saya baca ya, energinya. Berarti ya walaupun ceritanya begini, tapi energi kalian nggak ketarik. Gitu ya. Jadi bacaan ini mungkin untuk orang lain yang mungkin permasalahannya sama. Gitu. Sekali lagi karena ini general, sulit kalau untuk bisa benar-benar memang untuk kalian gitu tuh. Ya, oke. Saya cek dulu ya energinya ya. Kenapa harus dicek-cek segala sih Bunda? Iya, supaya kalian nggak halu dalam menonton. Jadi kayak apa ya? Ya harus tahu ini bacaan memang untuk kalian atau bukan. Memang harus dicek. Kalau enggak ya semua bacaan seakan-akan bisa dicocok-cocokin sama kalian semua, kayak resonate semua akhirnya. Ya. Kayaknya tarot reader swakti kabeh gitu ya. Sakti semua, nggak ada yang sakti teman-teman ya. Ini cuma baca kartu kok. Kalian juga bisa. Kartunya beli di Shopee, beli di Alibaba, di Amazon ya. Terus dipelajari. Sama aja, ya kan? Cuman bedanya bikin konten atau enggak. Kalau saya sih bikin konten cuman pingin berbagi energi positif untuk kalian yang punya masalah. Itu aja. Yang mau dibagi, nggak mau ya wis. Supaya manfaat. Kita lihat kalian ya. Energi kalian masing-masing. Yang sebelah sini itu oke. Oke. Di sini saya melihatnya sebenarnya di sini itu sudah memperjuangkan ya. Sudah memperjuangkan ya apa sih iki? Ulap rek. Oke, gini. Enak gini ya. Enak gini ya. Enak gini teman-teman. Nggak terlalu ulap silau. Jadi di sini adalah kalian sudah
berusaha untuk memperjuangkan hubungan, ya, berusaha bertahan, tapi hasilnya selalu menyedihkan. Ini sedih, selalu menyedihkan. Lanjut ya. Enak gini ya, nggak silau ya. Oke. Berusaha kuat. Oke. Di sini karakternya memang sudah berjuang ya dan kuat. Kartu ini sering keluar ya, teman-teman. Strength ini sering keluar. Terus apa? Memperjuangkan energi-energi berjuang sering keluar. Oke, di sini energinya seperti itu. Berusaha mengharmonisasikan, berusaha menghargai ya. Nah, ini ada anak lagi ya. Menghargai apalagi yang hubungannya sudah lama. Masa segitu aja kita mau bubar. Berusaha memikirkan, semua ditimbang-timbang ya. Sebelah sini energinya seperti itu. Jangan dimiring-miring Bunda kartunya. Nah, yang penting kan sudah tak bacakan. Ditaruh mana? Coba taruh sini dah. Gini dah. Oke. Lanjut ya, yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini energinya bagaimana? Kalau memang ini bukan kalian, kita cek yang sebelah sini, mungkin justru ini yang kalian. Oke. Tuh. Di sini orangnya kayak mau pergi aja gitu loh ya. Kayak ini sudah berusaha gandoli, berusaha untuk kayak menahan, sudah dibaik-baikin, tapi ini kayaknya kayak kudu ucul, kayak kudu ucul, kayak pingin lepas aja gitu loh ya. Pingin lepas aja. Oke, nggak apa-apa, ini satu-satu jatuhnya. Orang ini soalnya banyak maunya ya. Selain banyak maunya, saya melihat juga orang ini sama dunia itu agak kemaruk gitu loh, kemaruk dunia ya. Terus agak boros juga orangnya. Terus saya lihat orang ini memang kayak menghalangi gitu loh energinya. Energi dia itu seperti kayak nggak mau nerima ini ya. Tapi apakah benar sih dia memang sudah nggak mau sama ini? Karena di sini ingin mewujudkan keinginannya sendiri lah. Padahal ini sudah berusaha untuk mempertahankan. Coba kita lihat ya. Apakah yang ini memang sudah benar-benar nggak mau sama yang ini? Lah kalau memang sudah benar-benar nggak mau lah, ngapain ini berjuang segitu kerasnya? Walaupun toh mungkin demi anak ya. Kalau pernikahan itu memang beda teman-teman, ya nggak bisa seenaknya moro lari gitu ya, moro putus enaknya sendiri ya. Tapi kalau memang kalau memang bukan pernikahan kan masih bisa di ini ya. Coba saya lihatkan ini ya teman-teman ya. Inisial ya sebagai tambahan ya. Inisial sebagai tambahan saja. Inisial ini sebagai tambahan bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan ya. Atau inisial apapun di antara kalian ya. Dikit ini rupanya. Oke lah. Ya, dikit. Gak apa-apa, dikit lah. Memang petunjuknya cuma untuk beberapa orang mungkin ya.
NJ N-nya 2, I, A, S. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ada yang sudah mantan ya, atau orang yang mungkin kalian kenal di online, taunya namanya itu gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman, ini inisialnya sebagai tambahan saja. Kalau kartunya cocok, nggak ada inisialnya, nggak ada masalah, kan cuma tambahan aja. Ini kan pembacaan kartu tarot, tetap kartunya. Tapi kalau memang nggak ada bacaannya nggak sama ya, bacaannya nggak sama, cuman ada inisialnya, jangan ya. Kok ulap sih aku. Oke. Enak, aman, nggak silau. Oke teman-teman, sampai sini kita mau lihat ya, apakah orang ini memang sudah benar-benar nggak mau sama ini. Apakah dia memang benar-benar sudah nggak mau, atau ya mau ya enggak, ya ragu-ragu, atau masih mau memang. Kalau masih mau, nanti kita cek lagi. Kalau masih mau, kenapa dia seperti itu gitu ya. Gak asik ya, nunggunya kelamaan kalau saya yang baca ya. Karena rupanya energi yang hari ini nih ya, energi lemot, kayak kura-kura ini. Ya semoga lambat tapi pasti gitu ya. Semoga, oke. Oke, di sini Temperance. Orangnya juga masih nimbang-nimbang sih, belum membuat keputusan. Karena saya lihat orang ini ada bingungnya juga ya. Karena orang ini juga memikirkan seperti ini. Bukan karena dia benci ya sama yang sebelah sini. Bukan benci. Tapi karena dia lebih banyak maunya. Dan mau itu tidak didapatkan dari yang ini. Itu aja. Kalau dikatakan bagaimana dia menilai yang ini ya. Yang sebelah sini. Bagaimana dia menilai kalian gitu ya. Dia menilai kalian baik karena kalian baik. Kalau baik kan harusnya bertahan, ya nggak mesti. Bukan hanya karena baik terus pasti bertahan. Nggak ada yang pasti teman-teman. Ya, bukan hanya karena cantik terus naksir. Ya, bukan karena kaya terus suka. Banyak faktornya untuk bisa menjalin hubungan atau bisa jatuh cinta atau bisa untuk berhubungan dengan seseorang, banyak faktornya teman-teman. Nggak cuma sekedar kalau baik aja ya temenan harus sama orang yang baik, kan sama aja. Menjalin hubungan juga gitu, bukan hanya baik saja. Oke, ini ya 10. Dia merasa kalian itu nggak asik. Mohon maaf ya, kalian itu nggak asik. Bikin beban pikiran. Loh ya kebalik bunda. Loh ya jangan nggak terima sama saya. Ya, saya cuma baca. Bentar, oke. Tapi dia memang kalau saya lihat ya, orang ini sekarang lagi sulit ya masalah keuangan ya. Terus dia itu memikirkan bahwa kalau kalian itu bisa bantu, tapi kalian nggak asik. Jadi kayak dilema gitu loh. Ya, apakah dia sudah memang benar nggak mau?
Di sini aja sudah kelihatan kalau dia itu ya mau nggak mau gitu loh. Mau duitnya, mau enaknya, mau dibantu aja ya. Tapi banyak hal yang dia merasa kalian tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itu aja. Itu kartu The Moon. Apakah dia benar-benar nggak mau? Dia nggak mau nunjukin memang ya bahwa dia mau atau enggak, sebel atau seneng ya. Dia memang memendam, tidak menunjukkan. Ya, ini kartu mendem. The Moon itu memendam rasa sesuatu apapun ya. Tapi yang di sini agak nampak bahwa ada beberapa hal yang memang membuat dia nyaman. Ya, tapi yang membuatnya nyaman ini masalahnya soal duit itu loh. Iya, soal duit. Sebenarnya kalau dia minta, ya minta sesuatu itu, kalian itu seringnya bisa mewujudkan. Ya. Tapi kalah sama dia merasa kalian tuh nggak asik itu loh. Coba. Ada beberapa yang menganggap malah kalian itu aneh. Oke, benar. Kalau dikatakan dia benci nggak sih? Sebenarnya enggak. Ada sisi-sisi yang membuat dia itu ya nyaman juga. Cuman karena maunya lebih banyak ya. Jadi kalau disuruh bertahan memang kalau suka atau mungkin benci, kalau suka ya itu tadi masih bingung ya. Perasaannya apa benar-benar nggak suka, sebenarnya masih ada rasa suka gitu loh. Tapi apakah benar-benar benci juga enggak, karena dia juga tahu kalian bukan orang yang buruk gitu loh. Banyak kebaikannya untuk dia, sering membantu dia ya. Oke, itu aja. Apalagi yang ditanyain. Coba kita lihat ya, yang jelas ya. Perasaan dia kepada kalian itu masih nggak usah, sudah jelas. Bingung orangnya. Terus maunya apa, ya kan? Terus maunya apa? Dia mau sama kalian atau enggak sih gitu loh. Supaya enggak bingung kitanya ya. Karena di sini membingungkan memang karena dia tidak menunjukkan. Dia hanya mewujudkan apa yang dia inginkan ya. Meninggalkan kalian, banyak yang seperti itu walaupun tidak semata-mata ya, pergi gitu ya. Karena yang saya lihat meninggalkan itu adalah energinya, menjauh dari kalian energinya. Seperti itu. Coba ya. Saya lihat dia maunya apa sih? Mau lanjut, mau pergi. Saya ambil 3 aja ya. 3, nanti kartu itu 3. Bunda kok kalau ini kan kartu ya, shuffle kartunya kok nggak kayak orang-orang yang bisa bagus gitu, serak gitu ya, cepet. Ya, mungkin itu dulunya King of Gambler, saya bukan. Ya. Saya cuma bisa baca, nggak bisa shuffle, oke? Gini. Maunya apa? Dia itu mencari kebanggaan. Ya, rupanya di sini juga tadi juga sempat ya. Sekilas saya lihat seakan-akan orang ini tidak membanggakan kalian, ya, tidak bangga punya kalian, tidak bangga akan kalian. Dan dia mencari kebanggaan itu mungkin di tempat lain yang bisa membuat dia bangga gitu. Bangga kok karena orang lain, bukan bangga karena diri sendiri. Oke. Dia maunya apa? Dia maunya akan ngotot dengan maunya dia mewujudkan apa yang dia inginkan dengan kekuatan dia. Ya, walaupun harus terseok-seok dan berat. Ya, keras juga ya. Dan apa mau dia? Maunya aku nggak mau menunjukkan apapun sama kamu. Gitu. Apapun yang saya rasakan kamu nggak perlu tahu. Apa yang dia mau? Aku mau senang-senang versi diriku sendiri.
ya. Dan aku nggak mau menunjukkan kesusahanku sama kamu. Walaupun aku senang pun aku juga nggak akan tunjukkan sama kamu. Bener-bener misah gitu ya energinya ya. Ya wis lah kalau nggak mau, kok repot ya. Oke. Padahal di sini apa maunya? Aku mau memperbaiki masalah finansialku. Di sini jelas sekali ya dari awal saya bilang ya. Orang ini lagi susah ininya finansialnya. Karena apa? Karena memang maunya banyak. Maunya banyak. Oke. Banyak yang ingin dia wujudkan. Ya kan, Prince of Wands. Di sini memang dia mau sak karepku dewe ya, kayak saya ini. Baca saenakku dewe, yang mau dengarkan monggo, yang nggak mau ya sudah. Nah, ini modelnya sama. Mirip. Aku mau melakukan apapun kamu nggak perlu tahu, ya. Nah, kalau rumah tangga mana bisa, Bunda? Ya memang nggak bisa, idealnya ya nggak boleh gitu. Idealnya. Tapi apakah cerita-cerita seperti itu nggak mungkin? Ya banyak ya. Lah kalau memang sudah terjadi mau diapakan? Wong ya banyak kejadian seperti itu. Ya. Ya memang cerita hidup macam-macam. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Ya nggak? Loh, orang ini dulunya baik, Bunda. Dulunya itu wes baik pol. Sekarang bisa waduh berubah. Ya memang setiap saat manusia bisa berubah. Berubah bisa. Ya. Karena yang Maha membolak-balikkan hati itu kadang-kadang bukan karena orangnya tiba-tiba berubah, kadang-kadang ya Tuhan menghendaki begitu. Keadaan pun juga seperti itu. Dari yang kaya jadi miskin, yang dari miskin tiba-tiba kaya, nggak tahu jalannya dari mana, ya nggak? Maka dari itu mungkin dari bacaan ini juga diingatkan bahwa manusia itu nggak usah mereka-reka atau menebak-nebak apapun yang belum terjadi, karena yang terjadi itu miliknya Tuhan. Dan mungkin bisa dipahami juga bahwa ya terserah Tuhan dong mau bikin cerita apa, wong kita cuman wayang, ya enggak? Tinggal kita berusaha menjadi manusia yang benar, itu toh. Wis, udah sampai sini. Lah kalau dia maunya seperti itu, ya berat saya ini. Harusnya gimana dong saya, Bunda? Saya kan bingung. Coba kita tanyakan semesta. Apa sih yang harus kalian lakukan? Ya, katanya kartu seperti apa? Bisa kalian lakukan, bisa nggak usah. Ya, terserah kalian, suka-suka kalian. Saya cuma membacakan. Kita lihat ya. Oke. Kartu karma. Bentar ya, kok sulit ya? Saya di sini. Bentar. Kalau gini kok enak. Posisi menentukan prestasi. Posisi tangan saya tadi nggak enak. Nah ini baru enak. Oke. Apa pesan semestanya untuk kalian? Your vision, what's new and different about use unconventional way. Ya, jadi gini. Ini mengenai pandangan kalian. Jangan pernah punya pandangan bahwa orang yang memang sudah nggak mau sama kita lah, ngapain kita kok bingung, ya kan? Itu yang harus kalian luruskan. Artinya gini, kayak kita nyetir mobil, ya, vision itu pandangan. Ya gimana caranya pandangannya itu bisa terang supaya kita bisa lihat ke depan. Jadi hal-hal yang bisa membuat pandangan kita ke depan itu kabur, burem, ya, jadi bersihin. Ya kalau dalam hal ini. Kalau memang bukan pasangannya ya, bukan pasangan sah, bukan suami atau bukan istri, ya. Kenapa harus bingung?
kalau memang dia nggak mau, ya wis lah. What new and different about? Ya sudah, ganti cerita aja. Cerita yang lain, cerita yang berbeda. Sudah, ganti cerita, itu sudah masa lalu. Kenapa menggenggam erat masa lalu? Kurang gawean. Ya. Nggak ada untungnya. Use an unconventional way. Jangan mempergunakan hal-hal yang kuno untuk hal-hal kuno, kayak mempertahankan hal-hal yang sudah nggak worth it. Itu namanya nggak maju, nggak luas, nggak apa ya, ya mengungkung diri di satu keadaan yang sudah nggak layak untuk dipertahankan. Nah, kalau masalah hutang gimana? Ya kalau itu kan urusan lain. Lah tapi kalau orang nggak mau bayar hutang gimana? Iya kan? Karena di sini ada masalah duit-duit juga. Harta itu loh. Kalau kita ikhlaskan ya, apalagi karena dicurangi seseorang, baliknya banyak. Asal yakin ya, asal yakin. The extraordinary power of prayer. Extraordinary itu sesuatu yang luar biasa, tidak biasa, di luar dari biasanya. Oke. The highest and lowest aspect of control of situation. Jadi di sini pesannya harus bisa mengontrol diri untuk ketarik dengan energinya dia. Artinya gini, saya yakin kalian yang nonton ini sering walaupun sudah males gitu ya, gayanya sudah males saya sebenarnya, tapi kayak masih pengen tahu, pengen menarik, ya sebenarnya bukan pengen menarik energinya, tapi pengen tahu maunya apa, masih kepo lah ya, masih kepo. Karena di sini tuh sebenarnya kontrolnya di kalian, itu harus dikontrol. Situasi, kondisi, itu kontrolnya di kalian. Karena orang ini, orang nggak mau loh. Sudah wis mau, energinya sudah menghindar-mindar sama kalian. Dia sudah, istilahnya sudah nggak begitu positive thinking sama kalian. Ya memang kalian, bagi dia masih ada kebaikannya, tidak semuanya buruk ya. Tapi apakah hanya karena itu ya hubungan dia wajib untuk mempertahankan hubungan? Kan enggak juga. Di sini juga ada energi, tadi saya merasakan bahwa dia menganggap kalian aneh dan enggak asik, tidak membanggakan lagi. Berarti kan sudah tidak begitu menghargai lagi. Lah kalian enggak dihargai di sini. Akhirnya saya harus bilang di sini, situasi ini yang kontrol kalian. Intinya begini, kontrol diri ya. Ya, karena situasi itu sebenarnya nggak ngaruh kalau kita punya kontrol diri. Dan di sini kalian harus punya kontrol, itu harus dengan prayer, dengan pray, dengan doa. Dan di sini itu memang kalian harus jadi seseorang yang harus rajin doa, intinya gitu, prayer ya, pendoa. Karena energi yang naik turun, yang nggak jelas tentang seseorang yang sudah nggak layak ini, kadang-kadang hadir, kadang-kadang mikir, kadang-kadang cuek ya, kadang-kadang moro-moro kepikiran, tiba-tiba kepikiran. Yaitu kalau kalian nggak kuat harus doa. Kalau tetap nggak kuat, ya kalian harus berjuang juga. Jangan mek doa tok terus nggak berjuang, tapi nginget-nginget, tapi doa terus nginget-nginget lagi, lah ngapain? Ya, nganggur. Lanjut ya. Oke. Oh, 2. 1 aja. Oke. Inspire other with, be prepared to sacrifice. Bersiaplah untuk menyerah ya, atau berkorban. Berkorbannya apa ya? Korban perasaan itulah. Ya, atau mungkin kalau di sini kan saya bilang tadi di sini kartu koin-koin ya, koin, pentacles, koin ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau memang dia punya utang, kayaknya memang harus bersiap ya, bersiap. Kalau memang nggak ikhlas ya jangan ya, tagih terus sampai akhirat. Janji adalah hutang, hutang itu pertanggungjawabannya berat ya. Nggak ikhlas nggak apa-apa. Tapi kalau di sini sih sarannya diikhlasin aja. Yielding is the only way to. Karena dikejar pun kalau masalah uang ya, kayaknya orang ini juga sedang susah. Ini loh sedang susah. 5 of Pentacles, kalian bisa cek.
tidak susah. Kalau dalam waktu dekat suruh bayar utangnya atau, menagih janjinya ya, hutang mungkin nggak selalu uang ya, tapi janji itu utang. Ya ngapain kalian buang-buang energi untuk berharap dia bayar utang? Tiwas mangkel daripada mangkel, oke? Jadi saya kira itu aja sih teman-teman ya, semoga bacaan ini manfaat. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, mungkin memang untuk orang lain. Karena ini general, kalau mau dibacakan untuk kalian sendiri ya itu tadi yang saya bilang, ya syaratnya ada aturannya dan silahkan mengikuti. Ojo diatur-atur dewe, ya. Karena saya yang bikin peraturan. Kalau mau monggo, nggak mau nggak usah, gitu. Oke? Bunda ini orangnya sombong, mencekno. Masa sih? Masa? Maaf ya, karena saya memang orangnya begini tidak bermaksud dan berniat buruk sama kalian. Semoga kalian bisa menyikapi, menanggapi, mengasumsikan, dan mempersepsikan bacaan ini secara positif sehingga bisa bermanfaat ya. Karena apapun bacaannya tergantung dari kita mengolahnya ya, bisa positif bisa negatif. Semoga dalam saya membagi energi positif dalam setiap bacaan saya, membacakan pesan semesta dan kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya, kalian bisa mendapatkan hikmah positifnya ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga bacaan ini berkah, jadi bisa berkah untuk kalian dan berkah untuk saya juga yang membacakan. Semoga kalian yang sedang sedih segera diangkat kesedihannya. Kalian yang masih mempertahankan satu hubungan ya, silakan kalian pikir-pikir lagi, ada gunanya nggak sih? Ya, gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.